Halo semuanya, bertemu lagi di part 2. Di part 2 kita akan ke ruangan keramik. Di sini terdapat keramik dari lokal maupun luar negeri. Sebelum masuk ke ruangan keramik, alangkah baiknya jangan lupa subscribe ya, dan follow juga TikTok, Facebook, Instagram Kang Karta Official. Udah pada tahu belum sejarah keramik Indonesia? Nah, Akang mau jelasin dulu nih. Keramik Indonesia. Di Indonesia, keramik sudah dikenal sejak zaman Neolitikum. Diperkirakan rentang waktunya mulai dari 2500 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Peninggalan zaman ini diperkirakan banyak dipengaruhi oleh para imigran dari Asia Tenggara. Teknologi pembuatan keramik dapat dikatakan mulai berkembang dengan didirikannya laboratorium keramik atau Het Keramiksi Laboratorium pada tahun 1922 di Bandung. Fungsi utama laboratorium ini sebagai pusat penelitian bahan bangunan seperti bata, genteng, saluran air, dan sebagainya yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, mengembangkan juga teknologi glasir untuk barang gerabah halus yang disebut dengan Ardebrik. Pada masa masuknya tentara Jepang, pabrik keramik di Bandung telah diubah namanya menjadi Toki Shinkenjo. Toki Shinkenjo. Laboratorium ini berfungsi sebagai balai penelitian yang meneliti dan mengembangkan serta memproduksi barang-barang keramik dengan suhu bakar tinggi. Produksinya antara lain bata tahan api, botol sake, dan sebagainya. Barang-barang tersebut dibuat untuk keperluan bala tentara Jepang di Indonesia. Sejak pemerintahan dipegang pemerintah Republik Indonesia, maka Toki Shinkenjo berubah nama menjadi Balai Penyelidikan Keramik atau BPK. Dalam operasionalnya dilengkapi dengan alat-alat pengujian dan alat-alat produksi yang lebih modern. Fungsi dan tugas PPK semakin berkembang, tidak hanya berproduksi barang-barang keramik, gelas, isolator, listrik, tetapi juga aktif melakukan kegiatan penelitian barang-barang mentah, keramik hasil temuan, bahan keramik di beberapa tempat. Produknya pun bermacam-macam, seperti produk gerabah, stoneware, dan porselin. Keramik putih biru berasal dari dinasti Tang. Pembuatannya berkembang seiring pergantian dinasti dan mencapai penyempurnaannya pada zaman dinasti Ming. Pabrik keramik kerajaan khusus didirikan di Jingdezhen pada awal pemerintahan dinasti Ming. Industri keramik yang hancur karena perang pada periode Ming dipulihkan lagi pada masa dinasti Qing. Walaupun Wangsa Manchu menjajah orang Han, namun sebenarnya mereka sangat mengagumi budaya Han. Dalam seni keramik, Wangsa Manchu pun ikut melindungi serta mengembangkan seni keramik Tionghoa, bahkan meningkatkan kualitas serta produksinya. Di sini dipamerkan juga keramik-keramik yang ditemukan di bangkai kapal karam. Sebagai negara maritim yang menjadi tempat lewat banyak kapal, perairan Indonesia ternyata menyimpan banyak harta karun. Mungkin masih banyak lagi bangkai kapal yang belum kita ketemukan. Harta bersejarah yang paling sering dijumpai pada bangkai kapal kuno adalah keramik.
Karena keramik adalah hasil budaya yang dapat menunjukkan asal dan juga gambaran budaya pembuatnya. Maka keramik merupakan salah satu sumber informasi mengenai sejarah. Tidak heran, ternyata ada kajian arkeologi yang khusus menangani temuan dari dasar laut, termasuk keramik. Selain pameran keramik dari kapal karam, dipamerkan juga keramik-keramik lain, baik yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kalau keramik dari luar negeri, umumnya keramik dari Cina kuno, yang sampelnya cukup banyak. Tapi ada juga loh keramik dari deretan Eropa. Budaya Timur Tengah juga mengenakan keramik yang indah. Keramik atau tembikar adalah salah satu bukti kemajuan teknologi manusia, karena pembuatannya harus disertai pembakaran dengan suhu tinggi. Menguasai api adalah salah satu titik tolak kemajuan manusia primitif, dan menguasai pengelolaan suhu atau panas sekali dan dingin sekali adalah titik tolak kemajuan pengembangan peralatan modern. Yang ini mangkuk besar dari dinasti Qing. Bulbul tempat bambu. Oh, tempat bumbu. Ini apa? Pajangan, kendi, dan lainnya. Ini dari Eropa. Ini Jepang. Dinasti Qing lagi. Ada banyak, dari piring, sendok, terus guci. Ini sama, dari piring juga. Ini dinasti Yuan. Nah, di sini ada patung dari kayu berbentuk perahu, dan ini dari Thailand, mangkuk, kendi, mangkuk besar dari Cina modern. Kita lanjut keluar. Di luar ada muatan kapal karam, kayak mangkuk, piring kayak gitu. Terus ada guci, teko, ya. Ini juga, ini adalah mangkuk dari kapal karam serta patung-patung kayu. Ini ada lagi dari muatan kapal karam. Patung kayu tradisional Bali, Inyoman Lantas. Yang ini dari kapal karam. Kita lanjutin ke ruangan selanjutnya. Di sana ada Kang Karta. Tembikar Majapahit. Tembikar Majapahit. Trowulan nama desa yang letaknya di antara kota Mojokerto dan Mojo Agung, Jawa Timur. Nama ini dikenal sebagai situs yang mengandung begitu banyak tinggalan bekas kota yang diduga mewakili masa Majapahit abad 13 sampai 15 Masehi. Di antara sekian banyak temuan arkeologis itu, yang menarik perhatian adalah variasi atau ragam dari peninggalan yang didominasi barang-barang dari tanah liat, bakar, mulai dari bangunan bata seperti candi sampai kelompok boneka-boneka kecil. Selain sebagai situs, Trowulan kini berkembang sentra-sentra kerajinan rakyat yang memproduksi cindramata, antara lain terakota. Sentra ini menjadi unik karena sebagian produk yang dikembangkan tiruan dari bentuk barang-barang peninggalan Majapahit yang dikategorikan sebagai barang antik, seperti boneka, binatang, atau benda yang punya fungsi khusus lainnya.
ragam dan rupa kerajinan tanah bakar Nusantara, kuno dan kini. Makna sebuah koleksi mencermati satu demi satu benda koleksi, tidak hanya mengungkap nilai benda dalam konteks historis atau sosial yang menghasilkan sebuah karya, tetapi sekaligus mewakili sebuah budaya dari suatu kota atau citra dari seseorang yang membuatnya, atau pengrajin atau penganjun. Koleksi tembikar dipandang sebagai gambaran perkembangan kerajinan tembikar di Nusantara. Dimulai koleksi yang mewakili periode puncak kemajuan industri kerajinan masa Majapahit. Karya itu menjadi istimewa karena merupakan hasil budaya yang telah hilang. Kerajinan tembikar terus berlangsung secara normatif mengikuti bentuk karya tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sebagian dari bentuk itu masih dibuat dan digunakan, bahkan masih dapat dilihat unsur kreativitas yang menyertai kerajinan itu. Tembikar tradisional seperti sebuah warisan yang tetap hidup sampai kini, sekalipun semakin jarang digunakan. Dari produk tanah liat bakar juga dihasilkan bata yang telah dikenal sejak masa Majapahit. Dibuktikan dengan candi-candi yang dibangun dari bata. Bahkan bukti-bukti adanya industri tembikar juga ditemukan dalam penggalian arkeologi kepurbakalaan. Penganjun tradisional serupa masih bertahan hampir di seluruh penjuru daerah seperti Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lombok, Maluku, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Sentra kerajinan tembikar merupakan potret yang mewakili perajin atau penganjun tembikar dan keramik yang masih berkarya di berbagai pelosok Nusantara. Namun lebih dari itu, apresiasi terhadap karya menjadi lengkap ketika dihadirkan karya-karya tanah liat bakar dari masa lalu, seperti tembikar Majapahit yang sebagian diproduksi secara halus di wilayah Gosari Gresik. Rupa dan ragam produk tembikar dan keramik dipengaruhi oleh kebutuhan atau selera pengguna. Kecenderungan ini tampak pada rupa dan ragam dari tembikar dan keramik yang dihasilkan untuk kebutuhan praktis. Nah, ini adalah kerajinan dari tanah liat dari berbagai provinsi atau daerah. Nah, ini yang terakhir yaitu vas bunga terbuat dari keramik. Inilah titik terakhir kita menjelajah setiap sudut Museum Seni Rupa dan Keramik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you next video. Bye bye.